Ras memiliki arti yang bergantung pada konteks. Ras dalam biologi memiliki arti klasifikasi atau variasi, seperti ras pada manusia yang merupakan klasifikasi pada manusia. Pada zaman dulu dikelompokkan untuk mengklasifikasikan manusia berdasarkan fisiknya, tapi berbeda dengan ras dalam ilmu sosial yang merupakan identitas. Ya, kali ini kita akan fokus pada orang-orang yang ahli dalam memasak, atau kita akan menyebutnya ras juru masak. Juru masak yang akan aku ceritakan di sini bukan tentang ibu-ibu yang ada di dapur atau pedagang pecel lele maupun koki yang ada di restoran. Karena ini tentang sapiens, tentu kita harus melompat lebih jauh ke belakang. Penemuan yang penting yang digunakan hingga sekarang dan mungkin tidak bisa dibuang dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu api. Kehadirannya telah mengubah cara hidup manusia secara drastis dan menjadi fondasi bagi peradaban kita semua. Meskipun tidak ada catatan pasti kapan dan bagaimana tepatnya manusia pertama kali menemukan api, para ahli memperkirakan bahwa peristiwa ini terjadi sekitar 400.000 tahun yang lalu. Pada masa itu guys, besar kemungkinan manusia purba menemukan api itu secara tidak sengaja. Misalnya dari sebuah sambaran petir atau gesekan pada batu yang menimbulkan percikan kepada daun yang kering. Namun yang pasti, lahirnya ras juru masak adalah karena api. Sebuah langkah besar manusia dalam perjalanan menuju puncak adalah penjinakan api. Beberapa spesies manusia mungkin telah beberapa kali menggunakan api pada awal penemuannya. Sekitar 300.000 tahun silam, Homo erectus, Homo neanderthal, dan leluhur Homo sapiens menggunakan api untuk keperluan sehari-hari. Buat apa ya? Tentu seperti sumber cahaya atau penghangat ruangan. Dua pemanfaatan api itu adalah fungsi api yang selalu diandalkan setiap harinya oleh mereka. Tentu tidak hanya itu. Api juga digunakan mereka sebagai senjata andalan untuk menghalau para predator, ya, seperti singa. Setelah asik bermain api, tak lama kemudian, sengaja atau tidak, salah satu spesies manusia menyulut kebakaran di lingkungan mereka. Beruntunglah, kebakaran tersebut terjadi pada rumput kering yang tidak terlalu luas. Seiring berjalannya waktu, kecerdasan mereka pun berkembang. Setelah terjadi kebakaran kecil itu, para spesies manusia menggunakan api untuk mengubah sekumpulan pepohonan dengan semak belukar yang gersang yang mungkin tak dapat mereka lewati menjadi area terbakar yang luas dengan aroma yang khas menarik perhatian perut mereka. Begitu api padam, beberapa di antara mereka memiliki tugas khusus, yaitu untuk mendeteksi dari mana asal bau khas tersebut. Mereka berjalan menyusuri puing-puing hasil kebakaran. Langkah demi langkah, mereka telah menemukan penyebab bau-bau sedap. Ya, hewani yang terpanggang. Namun tidak cukup dengan hewan. Keserakahan manusia mungkin dimulai dari sini. Mereka memungut kacang-kacangan dan umbi-umbian yang ikut terpanggang. Mereka mengakui bahwa hal terbaik yang dilakukan oleh api adalah memasak. Waktu terus berjalan, lanjutkan perjalanan ke masa depan. Api menjadi senjata terakhir untuk pemusnah massal pada area yang tak mereka kenal. Uniknya, proses berpikir mulai berjalan. Pesta api tersebut justru akan berdampak buruk, dan mereka sadar akan hal itu. Sehingga tahun demi tahun yang sangat lama mereka lalui, akhirnya mereka mampu mengendalikan area api. Yang sebelumnya mungkin seluas lapangan sepak bola, kini mereka mampu berpesta dengan api yang hanya searea papan kerambol. Begitu banyak sumber makanan yang akhirnya mereka temukan dan mampu mereka olah menggunakan api, seperti gandum, beras, dan kentang menjadi makanan pokok kita hingga kini berkat api. Tentunya melalui teknik memasak. Api tidak hanya mengubah kondisi kimia makanan, melainkan juga biologinya. Dalam masak-memasak, api dapat membunuh kuman ataupun parasit yang nyaman bersemayam di dalam makanan. Selain memusnahkan penghuni dalam makanan, dengan api
kita juga bisa menikmati makanan dengan mudah. Dan pabrik kita di dalam perut dengan mudahnya mencerna makanan yang mungkin alot, namun dengan api berbeda. Makanan-makanan itu terasa seperti buah-buahan. Ya, kita tahu banyak sumber mengatakan bahwa durasi pada proses pencernaan makanan itu berbeda-beda. Kita lihat bagaimana perkembangan simpanse dalam mencerna makanan. Ternyata dia menghabiskan waktu 5 jam sehari dalam mengunyahnya. Aktivitas tersebut sangatlah jauh jika dibandingkan dengan kita. 1 jam sudah cukup untuk menyantap makanan yang telah dimasak. Kemajuan masak-memasak membuat manusia memakan lebih banyak jenis makanan tanpa khawatir tidak ada bahan yang tak dapat digunakan atau dilunakkan, dan mereka mampu menghabiskan lebih sedikit waktu untuk memakan, serta bersantap dengan gigi yang lebih kecil dan usus yang lebih pendek. Kenapa usus? Ternyata para cendekiawan percaya ada kaitannya antara kemajuan memasak, memendeknya usus manusia, dan pertumbuhan otak. Usus yang panjang dan otak yang besar sama-sama rakus dalam menghabiskan energi. Hal tersebut menyulitkan untuk memiliki keduanya sekaligus. Akhirnya, cara memasak mampu berkembang untuk memenuhi kebutuhan harian di mana dalam proses pencernaannya tidak merepotkan usus. Dengan memperpendek usus untuk dapat menurunkan konsumsi energinya dalam memproses makanan, ternyata masak-memasak telah membuka jalan untuk otak Neanderthal dan Sapiens yang tergolong besar. Tapi guys, mereka juga sadar api mendatangkan malapetaka yang besar. Bukan hanya kepada mereka, tetapi pada hewan dan tumbuhan sekitar. Usai mengendalikan api untuk memasak, ternyata mereka tidak dapat mengendalikan angin beserta arusnya. Dari situlah Neanderthal dan Sapiens sadar akan ancaman yang mungkin mereka perbuat. Mereka semua sepakat dalam menggunakan api haruslah jauh-jauh dari tenda atau tempat di mana ada selimut serta perlengkapan yang mereka sayangi setiap malam. Pada titik inilah kita sebut era penjinak api telah melahirkan ras juru masak. Manusia memperoleh kendali atas kekuatan yang patuh dan berpotensi tak terbatas. Kapanpun dan dimanapun manusia dapat memilih untuk menyulut api. Manusia mampu mengeksploitasi api tidak terbatas atas bentuk tubuh mereka. Karena seorang perempuan yang sendirian namun membawa batu api atau korek api dapat membakar seluruh area yang kita sayangi dalam beberapa jam saja. Penjinak api adalah pertanda awal dari banyaknya kemungkinan baru yang akan terjadi di masa depan. Perjalanan api dalam membentuk ras juru masak hingga hari ini patut kita akui telah mengukir banyak cerita. Api yang awalnya hanyalah sebuah misteri, namun kini kita sudah akrab dengannya. Bersama juga dengan ras juru masak yang sering kita temui, mulai dari awal hari, siang hari, maupun sore atau malam hari. Itulah cerita api dalam membentuk ras juru masak di kehidupan kita. Dan tentu masih banyak lagi cerita yang akan aku gali dari Sapiens. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe ya. Dan kita ketemu di video berikutnya.